Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mundiahwati, NIM 119101222679. Kelas PAI Fikih 5A. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi, seperti yang kita ketahui, peran mahasiswa itu terangkum dalam Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, yang terakhir ini merupakan pengabdian masyarakat, di mana setelah kita menimba ilmu atau menuntut ilmu di suatu perguruan tinggi dan diolah di dalam proses penelitian dan pengembangan, maka diterapkanlah ilmu tersebut itu di lingkungan masyarakat dengan bentuk pengabdian, di mana sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, hal yang dapat bisa diterapkan di masyarakat adalah ikut serta dalam kegiatan atau berkontribusi dalam kegiatan, contohnya pengajian rutinan setiap bulan sekali, kemudian wirid yasin yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis. Kemudian ada juga di Ba'iyah yang dilakukan seminggu sekali. Kemudian tidak hanya kegiatan keislaman saja, tapi ada juga kegiatan sosial, contohnya kerja bakti ataupun gotong royong, dan yang lainnya itu misalnya galang dana yang bisa dilakukan apabila tetangga atau saudara itu terjadi suatu musibah. Nah, jadi itulah eksistensi yang bisa dilakukan saya sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, di mana dengan melakukan hal itu, kita itu sebagai mahasiswa bisa diakui oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pandangan masyarakat mengenai mahasiswa itu adalah seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi lebih dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Ya, itulah yang membedakan antara mahasiswa dan siswa lainnya. Menurut pendapat saya, pendidikan Islam itu sangat penting karena seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi ini sangat pesat dan budaya barat pun sudah berkembang di lingkungan masyarakat pada saat ini. Nah, pendidikan Islam ini sangat penting karena di dalam pendidikan Islam itu mengajarkan pendidikan keimanan, di mana mengajarkan moral-moral yang baik dan menjadikan manusia itu berakhlakul karimah. Kemudian di dalam pendidikan Islam juga ada pendidikan ibadah, di mana kita diperintahkan untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, tak juga pendidikan itu saja, di dalam Islam juga menerapkan pendidikan tauhid, kemudian pendidikan akidah, dan begitupun pendidikan akhlak, di mana pendidikan Islam ini bertujuan untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan terhadap tantangan-tantangan pada zaman sekarang ini, di mana dengan teknologi yang canggih atau budaya yang modern saat ini itu tidak bisa menerapkan nilai-nilai moral secara langsung. Jadi peran pendidikan Islam inilah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Pendapat Iqbal tentang solusi pendidikan Islam terhadap tantangan zaman saat ini yaitu melakukan rekonstruksi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Dalam rekonstruksi pendidikan Islam ini, yaitu yang dapat dilakukan adalah meningkatkan dinamika dan kreativitas manusia. Adapun yang dapat dilakukan adalah pendidikan watak. Yang pertama yaitu menanamkan sikap keberanian, memberantas dan menghapus rasa takut untuk melakukan hal-hal yang positif, dan sampailah kepada tingkat yang tertinggi yaitu tauhid. Kemudian yang kedua toleransi, yaitu landasan peri kemanusiaan, di mana kita
sesama manusia itu harus saling tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia. Kemudian yang ketiga fakir, yaitu terhindarnya dari perbudakan materi, dimana di masa modern saat ini banyak teknologi yang canggih tetapi dapat melalaikan manusia dari hal-hal yang baik. Jadi kita harus terhindar dari perbudakan materi tersebut. Nah, dari ketiga sifat tersebut itulah yang menjadikan manusia itu insan yang kamil dan manusia yang ideal. Kemudian ada juga pendidikan sosial, di mana pendidikan sosial ini harus berlandaskan atau berprinsip kepada nilai-nilai tauhid agar kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan dengan ilmu tauhid ini kita juga mengetahui apa yang terkandung atau tersirat dalam suatu ilmu pengetahuan dan pada perkembangan zaman pada saat ini. Tokoh filosofi andalan atau favorit saya yaitu Muhammad Iqbal, karena pemikiran rekonstruksinya, di mana pemikiran rekonstruksinya ini menyadarkan saya bahwa di dalam hidup ini kita harus senantiasa melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam hidup ini. Contohnya selalu membantu orang lain dan intinya bermanfaat bagi manusia lainnya, di mana pemikiran rekonstruksinya ini mengubah tatanan lama menjadi tatanan baru. Jadi di mana apabila kita hari sebelumnya belum melakukan kebaikan yang maksimal, maka hari yang selanjutnya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan kemudian dengan itu menyadarkan juga bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa memperbaiki diri agar tidak terkena arus-arus negatif pada perkembangan zaman saat ini. Selama saya mengikuti pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, saya mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru, di mana filsafat pendidikan Islam ini mengajarkan saya untuk berpikir kritis, juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, kemudian melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan yang paling penting adalah menjadi insan yang kamil yang berbahagia dunia dan akhirat. Kemudian kata-kata filosofi yang cocok untuk saya yaitu seperti perkataan Muhammad Iqbal, yaitu keberhasilan tercapai tergantung cara berpikir dan bersikap seseorang. Demikian jawaban soal-soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.